Di akhir tahun 2017, waktu itu kami sedang mengerjakan proyek merekam aktivitas keseharian di Kota Padang tempat kami tinggal. Kemudian kami memutuskan untuk merekam kegiatan-kegiatan yang ada di tempat pembuangan sampah akhir, dan ternyata di situ kami menemukan sebuah fenomena yang cukup mengejutkan, yaitu ada ratusan sapi yang makan sampah di situ dan juga bahkan tinggal di tempat sampah tersebut. Itulah awal kami melakukan riset, observasi, sampai akhirnya kami memutuskan untuk memproduksi film Diary of Cattle. Aktivitas sapi di tempat membuang sampah itu selalu sama setiap harinya. Jadi sehingganya kita memutuskan untuk membuat film tentang kehidupan sapi selama 1 hari di tempat membuang sampah. Jadi menurut kami itu sudah bisa untuk menggambarkan secara keseluruhan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh sapi-sapi itu di tempat membuang sampah. Selama riset 8 bulan yang kita lakukan itu, kita mencoba untuk mempelajari apa saja yang mereka lakukan di tempat buang sampah. Nah, karena kita memutuskan film ini bercerita 1 hari, jadi kita memulainya dari awalnya itu sapi itu diantar oleh pemiliknya, dan kemudian endingnya itu adalah sapi dijemput kembali oleh si pemiliknya. Nah, kemudian kita baru mengisi aktivitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sapi di situ. Nah, lalu di situ juga ada adegan peristiwa hujan, karena kenapa kita hadirkan? Ya, karena kita juga ingin melihatkan pada penonton bahwa bagaimana sapi itu di tempat buang sampah yang tidak ada atapnya ya, bagaimana mereka kehujanan dan bagaimana mereka juga kadang juga bersin kan setelah hujan. Lalu kita juga masukkan ke kegiatannya ya, yang pastinya dia makan sampahnya, terus kemudian dia tidur. Lalu karena kita juga dapat informasi bahwa sapi itu juga terkadang ada yang mati karena kena bulldozer ya, kena alat berat. Nah, di situ kita mencoba untuk sepertinya ini juga harus kita masukkan juga ke dalam itu, karena itu juga menjadi bagian dari dinamika kehidupan sapi di sana. Jadi memang dari hasil observasi kami 24 jam selama beberapa bulan di tempat sampah itu, dari situlah kami tahu kegiatan sapi, misalkan jam 7 pagi dia sedang apa, jam 10 sedang apa. Nah, dari situ kami buatlah timeline yang menceritakan ataupun mewakili cerita sapi dalam 1 hari penuh begitu. Kenapa POV sapi? Karena pertama kita ingin mengajak penonton untuk merasakan berempati bagaimana sih menjadi sapi yang hidup di tempat buang sampah. Nah, kita mencoba memposisikan penonton pada posisi itu, makanya kita memakai sudut pandang sapi. Nah, kemudian di akhir, kenapa kita akhirnya juga menggunakan ada suara manusia? Sebenarnya ini juga sebuah pertimbangan yang cukup lama ya, kita pakai atau tidak. Karena pertama di situ ada sapi yang tidak pulang ke kandang ya. Ada sapi yang tinggal di situ. Nah, kita kesulitan untuk bagaimana bisa untuk memunculkannya di dalam film. Nah, sehingga di situ ketika si pemiliknya memanggil sapi itu, ada beberapa kalimatnya bahwa ada sapinya yang tidak pulang. Nah, sebenarnya itu sebuah pertimbangan yang cukup sulit juga. Penonton bisa membayangkan bahwa sapi-sapi yang tidak pulang atau yang tinggal di tempat sampah itu penonton bisa mendapat gambaran kehidupan mereka, aktivitas mereka di malam hari nanti akan seperti apa begitu. Film Diary of Cattle ini merupakan fragmen kecil dari isu besar yang ingin kami angkat dalam film. Jadi saat ini kami sedang memproduksi film yang merupakan pengembangan dari film Diary of Cattle. Judul film barunya adalah Waste on My Plate.
di film yang saat ini kami lagi produksi ini, kami menceritakan background, misalnya kenapa sampai sapi itu makan di tempat sampah, lalu siapa-siapa saja yang terlibat dalam fenomena tersebut, kemudian sapi-sapi ini kemudian dibawa kemana, lalu diapakan, begitu. Jadi kami mengikuti perjalanan sapi ini dari awal sampai akhir, sampai akhirnya sapi ini dijual untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Premis film baru ini adalah apakah kalau kita makan sapi yang makan plastik, apakah itu juga artinya kita makan sampah plastik yang kita buang. Jadi harapan kami nanti di film Waste on My Plate ini akan ada rencana dampak atau impact campaign plan yang akan mengiringi nanti screening film baru ini, begitu.